Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang lumayan beda di channel ini, karena udah lama banget gue tidak membahas sebuah laptop gaming. Ya, gue pribadi emang bukan seorang gamer gitu ya, but this laptop is actually worth the video. Apa sih yang gue omongin? Laptop yang satu ini, MSI Delta 15. Sebelumnya, buat lo yang mungkin baru pertama kali ngeliat gue mau bilang, halo, selamat datang, nama gue adalah Taufik Nubo, dan emang gue terbiasa membuat video yang berbau-bau teknologi, lifestyle yang berhubungan dengan teknologi, dan juga pemikiran-pemikiran yang diawali dari dunia teknologi. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Terima kasih. Dan disclaimer dulu di depan, kalau video ini adalah hasil kerjasama gue dengan teman-teman dari MSI Indonesia. Jadi emang ceritanya udah lumayan lama, gue pengen menjajal laptop MSI, tapi somehow tidak pernah kesampaian. Sampai akhirnya, beberapa hari yang lalu gue udah mulai main-main dengan si MSI Delta 15 ini. MSI Delta 15 ini tuh pengennya dianggap sebagai laptop gaming yang powerful tapi stylish. Dan jujur pertama kali gue ngeluarin si MSI Delta 15 dari kardusnya, kata-kata yang ada di otak gue itu adalah laptop ini cakep juga ya hitungannya untuk satu buah laptop gaming. Desainnya kalem dengan warna carbon grey, buildnya dari aluminium, dan punya tekstur sandblasted. Penempatan di iconic Thunderbird juga sekarang sudah pindah ke pojok kanan atas. Jadi emang bisa dibilang secara looknya ini beda dan juga kalemnya lebih berasa. Yang paling penting secara desain menurut gue adalah di saat kita ngebuka laptop ini, ada satu buah desain tornado di bagian atas keyboardnya. Desain ini bisa dibilang khasnya MSI Delta 15. Sampai-sampai di saat gue bikin instastory bagian kecil laptop ini aja, udah ada dong yang reply DM gue dan bilang, "Bang, itu MSI ya? MSI Delta 15 AMD Advantage namanya kalau nggak salah." And guess what? He was right. Nggak berhenti di situ, MSI Delta 15 ini juga tipis 19 mm dan beratnya ringan untuk ukuran laptop gaming, yaitu hanya 1,9 kg. Pertanyaannya tentu adalah bagian heat management atau heat sink dan juga heat pipe-nya akan seperti apa? Jujur pas gue ngeliat videonya DKID, review dari MSI Delta 15 ini, gue langsung agak parno buat ngebuka ya. Salah-salah, rusak nanti laptopnya. Tapi satu hal yang bisa gue ceritakan based on riset gue adalah kalau bagian kipasnya secara ukuran MSI Delta 15 ini memang decent, dan somewhere di bagian dalam laptop ini ada 6 buah heat pipes yang menjadi cooling system khasnya MSI Delta 15 yang disebut sebagai Cooler Booster 5. Untuk input-output portnya MSI Delta 15 ini udah cukup banget. Sebelah kiri ada power port, USB Type-C, USB Type-A, dan juga headphone port. Di sebelah kanan ada HDMI, USB Type-C, dan juga USB port. Secara interface inputnya, MSI Delta 15 ini mengandalkan keyboard tanpa numpad yang sudah lengkap dengan backlight RGB. Feels ngetik di keyboard ini sudah nyaman, dan di bagian bawah keyboardnya ada trackpad yang secara ukuran ini tidak terlalu besar. Di bagian layarnya, MSI Delta 15 menggunakan layar FHD 15,6 inci dengan refresh rate 240 Hz, tingkat sRGB-nya close to 100%. Dan nggak berhenti di situ, kalau lo perlu monitor lebih, MSI Delta 15 bisa connect ke dua monitor sekaligus mengandalkan koneksi HDMI dan juga USB Type-C-nya. Nah, kita sekarang akan ngomongin bagian internal MSI Delta 15. MSI Delta 15 sudah menggunakan Ryzen 7 5800H dan juga graphic card AMD RX 6700M. RAM yang sudah 16 GB dan hadir dengan dua buah slot. Untuk storage-nya sendiri sudah NVMe SSD dan menggunakan besaran 1 TB. Untuk koneksi Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 6E dengan koneksi Bluetooth 5.2 dan gak ketinggalan baterainya ini 82 Wh. Dan layaknya laptop gaming, karena memang memerlukan koneksi listrik untuk bisa memaksimalkan potensi powernya, si laptop ini juga hadir dengan satu buah chargeran 240 Wh yang bentuknya emang bisa dibilang ini cukup besar. Kita harus ngerti ini, kalau MSI Delta 15 punya satu buah sertifikasi yang bernama AMD Advantage atau AMD Advantage. Apa sih AMD Advantage itu? Pada dasarnya ini adalah framework baru dari AMD yang punya tujuan mempermudah gamer gitu ya. Kalau misalkan lagi nyari laptop gaming, udah aware, oh yang ini laptopnya ideal buat gaming dan juga smooth karena ada sertifikasi AMD Advantage-nya.
Apakah ada syarat untuk mendapatkan sertifikasi AMD Advantage ini? Tentu ada. Ada 3 persyaratan. Yang pertama, sudah harus amplified performance. Seperti MSI Delta 15 ini, yang sudah menggunakan Ryzen 7 5800H dan juga graphic card AMD RX 6700M. Ditambah dengan 2 fitur tambahan, yaitu Smart Shift dan juga Smart Access Memory. Itu apa lagi fiksi Smart tadi? Oke, Smart Access Memory pada dasarnya adalah kemampuan CPU untuk full access GPU, di mana akhirnya pada beberapa game nantinya kemampuan gamingnya meningkat 10%. Sementara Smart Shift ini punya fungsi untuk satu buah laptop bisa menentukan gitu ya, priority powernya mau ke mana, CPU atau GPU. Nah, syarat yang kedua untuk satu buah laptop bisa memiliki sertifikasi AMD Advantage itu adalah hadirnya premium display. Dimana seperti MSI Delta 15 ini, dia sudah hadir dengan IPS level panel dan juga punya tingkat kecerahan minimal 300 nits. Syarat yang ketiga untuk bisa mendapatkan sertifikasi AMD Advantage adalah build to game. Yang berarti kurang lebih dia harus sudah menggunakan SSD NVMe untuk storage-nya, lalu juga punya pengaturan cooling system yang membuat suhu permukaan laptop itu berada di bawah 40 derajat, dan gak ketinggalan harus punya battery life yang panjang minimal 10 jam. Nah, MSI sendiri ngeklaim MSI Delta 15 bisa bertahan up to 12 jam. Dan ketiga persyaratan ini sifatnya adalah kudu harus wajib untuk bisa mendapatkan sertifikasi AMD atau AMD Advantage. Miss satu aja, misalkan cuman, ya gue pakai CPU dan juga GPU-nya ini dari AMD gitu, tapi fitur-fitur lainnya nggak ada, nah sertifikasinya tidak bisa lo dapatkan. Untuk hasil benchmarknya, nah ini seru nih buat lo yang doyan-doyan angka ya. Di saat gue coba ngetes menggunakan Cinebench R23, untuk multicore-nya gue bisa mendapatkan angka 10.984, sementara untuk single core-nya ada di angka 1359. Sementara kalau gue coba tes dengan Geekbench, angka yang gue dapat untuk single core itu ada di angka 1452 dengan multicore-nya 7978. Angka OpenCL-nya untuk MSI Delta 15 saat gue tes dengan Geekbench 5 ada di angka 87.354. Yang lumayan bikin gue amazed adalah di saat gue ngetes kecepatan SSD-nya, gue ukur menggunakan Crystal Disk Mark. Di sini gue bisa mendapatkan skor up to 2400 MB untuk read dan juga 1753 MB untuk write. Sebagai gambaran penggunaan sehari-hari di saat gue transfer satu buah file sebesar 7 GB, itu gue hanya memerlukan waktu sekitar 1 menitan aja. Satu hal yang harus gue highlight memang untuk experience hariannya, karena gue bukan seorang avid gamer, jadi ya bisa dibilang experience gaming gue bukan yang paling advance dengan laptop ini, tapi jajal-jajal main aja bisa dibilang it's actually a really good and nice experience. Tapi untuk experience multimedia, nah ini menarik banget, karena emang secara layar udah oke, pewarnaannya juga udah cakep. One of the best screen I ever used di tahun 2021 kemarin untuk satu buah Windows laptop. Untuk suaranya gimana, Vic? Nah, untuk satu buah laptop yang sudah punya sertifikasi high-res dan juga menggunakan audio driver Nahimic gitu ya, di saat kita coba main game, ini bass-nya, punch-nya, segala macamnya lumayan berasa. Tapi kalau untuk penggunaan multimedia, I really wish si MSI Delta 15 ini punya bagian bass yang lebih ngangkat. Untuk proses kerja kreatif seperti editing video gitu ya, atau mungkin editing yang lain, proses transfer, importing data dan segala macamnya ini sebenarnya aman, tapi di saat kita proses editing sendiri, nah ini memang sangat perlu eksplorasi dari masing-masing user, karena beda cara ngedit, biasanya impact dan juga ya keluasan yang dirasakan akan berbeda-beda. Satu hal yang harus gue tambahkan di sini, MSI Delta 15 ini juga sudah lengkap dengan MSI Center, satu buah software eksklusif MSI yang memungkinkan kita sebagai user untuk menyesuaikan mode laptop. Seperti perlu gaming, ada gaming mode. Pengen lebih tenang, ada mode silent, dan lain sebagainya. Nggak berhenti di situ aja, ada juga kemampuan-kemampuan lebih yang bisa lo dapatkan dengan mendownload tools tambahan di aplikasi MSI Center ini. Semisal, lo bisa menggunakan MSI Recovery untuk membuat backup image dan juga merecover laptop lo jika sesuatu terjadi. Jika harapannya adalah tidak diperlukan. Nah, overall menurut gue pribadi MSI Delta 15 ini is actually an interesting device, dan dari hasil jajal-jajal gue selama beberapa hari gitu ya, gue sih suka sama performa yang emang dikasih sama si MSI Delta 15 ini. Kebayang kalau lo penggunaannya hanya ngedit-ngedit video pendek atau video-video simple
tidak akan ada masalah sama sekali. Apalagi kalau lo sama seperti gue menggunakan aplikasi seperti DaVinci Resolve. Nah, ini akan berjalan dengan aman. Sementara buat lo yang pengen beli laptop untuk main game, sebenarnya kayak MSI Delta 15 ini kan udah punya sertifikasi AMD Advantage ya. Bisa banget menjadi salah satu pertimbangan karena sudah dijanjikan gaming experience yang smooth oleh MSI dan juga AMD. Nah, dari tadi gue ngomong, kayaknya gue belum ngomongin masalah harga. Harga dari MSI Delta 15 ini adalah 27.999.000 untuk SRP-nya. Tapi di saat gue bikin video ini, sampai nanti tanggal 15 Januari itu lagi ada promo potongan 1 juta menjadi 26.999.000 dan sudah datang dengan satu buah tas eksklusif dari MSI. Benar, lo mungkin pengen berkomentar 27 juta itu adalah satu buah angka yang lo bisa ngider ke kiri kanan, ngelihat atas bawah segala macam untuk laptop. Tapi nggak ada salahnya untuk lo setidaknya mengconsider MSI Delta 15 ini. Setidaknya itu menurut gue pribadi. And by the way, buat lo yang pengen mendapatkan informasi lebih lengkap tentang MSI Delta 15 atau juga ngecek-ngecek harga dan segala macamnya, bisa ngeliat link yang gue taruh di kolom deskripsi. And practically that was the video for today. Terima kasih buat lo yang udah nonton video dari awal sampai habis sekarang ini. Semoga lo bisa mendapatkan informasi yang lo butuhkan. Cuman kalau misalkan emang masih kurang, bolehlah search lagi di panel atas MSI Delta 15 Indonesia Review. Dan lihat review teman-teman yang lain yang mungkin akan memberikan informasi-informasi lebih untuk lo yang lagi pengen mencari laptop untuk main game. Buat sekarang, Taufik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.